Pernahkah kamu merasa telah mengetuk pintu langit berkali-kali, namun seolah tak ada jawaban? Kamu sudah menghafal doa-doa panjang dalam bahasa Arab. Kamu sudah bangun di sepertiga malam hingga kaki gemetar. Namun beban di pundak seolah tak kunjung ringan. Mari saya ceritakan tentang seorang pria bernama Pak Rahman. Nama samaran, dia adalah orang yang jujur, pekerja keras, tapi hidupnya sedang dihantam badai. Usahanya bangkrut, utangnya menumpuk, dan yang paling menyakitkan, dia merasa asing di hadapan Tuhannya. Suatu malam, di atas sajadah yang sudah usang, Pak Rahman tidak bisa lagi berkata-kata. Dia tidak lagi membaca deretan doa yang biasa dia baca. Dia hanya bersujud sangat lama. Punggungnya terguncang karena isak tangis tertahan. Dan dalam hatinya, dia hanya berbisik, "Ya Allah, aku hamba-Mu yang fakir. Aku menyerah padamu." Keajaiban tak datang besok paginya dalam bentuk tumpukan uang. Tapi keajaiban datang malam itu juga. Ketenangan yang luar biasa. Beban tadinya seperti gunung, tiba-tiba terasa seperti kapas. Mengapa? Sebab beliau baru saja melakukan hal yang lebih kuat dari sekadar merangkai kata. Ia berdoa dengan al-ha'al atau keadaan batin. Hari ini, kita akan menyelami kedalaman spiritual Islam, merujuk pada Al-Quran, hadis, dan mutiara hikmah para ulama tasawuf untuk memahami mengapa doa yang paling cepat menembus langit bukanlah yang paling fasih lidahnya, melainkan yang paling hancur hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari menuliskan sebuah rahasia besar. Terkadang Allah membukakan pintu ketaatan, namun belum membukakan pintu penerimaan. Dan terkadang Allah menetapkan dosa bagimu, namun itu menjadi jalan mencapaimu padanya. Apa artinya? Seringkali kita merasa hebat karena sudah banyak berdoa. Itu justru menjadi penghalang. Hijab terbesar antara hamba dan Tuhan adalah perasaan bahwa kita punya kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 62 yang artinya, "Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan al-muttar apabila ia berdoa kepadanya?" Para ulama menjelaskan bahwa al-muttar adalah keadaan batin di mana seseorang merasa tidak punya lagi sandaran selain Allah. Bukan uang, bukan jabatan, bukan juga amal ibadahnya. Bayangkan, seseorang yang tenggelam di tengah lautan luas pada malam gelap. Dia tidak akan berdoa dengan bahasa yang puitis. Dia akan berteriak dengan seluruh sel tubuhnya. Itulah keadaan batin. Jika merasa doa kita hambar, cobalah menghancurkan ego kita sebelum meminta. Akui kelemahan kita, jangan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang baik yang menagih hak, tapi datanglah sebagai fakir yang butuh belas kasihan. Banyak dari kita yang berdoa layaknya memesan makanan di ojek online. Kita hanya menyebutkan daftar keinginan, lalu menunggu pesanan datang, tanpa ada koneksi batin dengan sang pemberi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya hadirul qalb, hadirnya hati. Beliau mengibaratkan doa tanpa hati seperti busur tanpa tali. Ia tidak akan pernah bisa melesatkan anak panah ke sasaran. Rasulullah SAW bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah." Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan, kamu berbicara dengan seseorang, tapi kamu asik main ponsel dan pikiran yang entah kemana. Apakah orang itu akan merasa dihargai? Begitu juga saat kita menghadap penguasa semesta. Ada saat di mana lidah keluh, masalah terlalu besar, beban terlalu berat. Saat itu, biarkan air matamu bicara. Dalam hadis disebutkan, ada dua jenis mata yang tidak akan disentuh api neraka. Salah satunya adalah mata yang menangis karena takut cinta kepada Allah. Menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tanda depresi, tapi tanda koneksi. Air mata adalah cairan pembersih cermin hati. Setiap tetesnya adalah pengakuan, "Ya Allah, aku menyerah. Aku tidak sanggup lagi membawa beban ini sendiri." Di titik kerapuhan inilah
kekuatan arasi turun. Ingatlah doa Nabi Yunus di perut ikan yang gelap. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Beliau tidak meminta, ya Allah keluarkan aku. Beliau hanya mengakui kehinaan dirinya. Dan langit pun bergetar. Setelah batin dibersihkan melalui pengosongan ego dan air mata tobat, batin kita akan menjadi cermin. Kita tidak lagi hidup untuk mencari pujian manusia. Kita hidup untuk memantulkan kasih sayangnya. Jika batinmu damai, orang-orang di sekitarmu akan merasakan kedamaian itu tanpa perlu bicara. Inilah derajat rahmatan lil alamin yang dimulai dari dalam dada.